Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat bertemu kembali kuliah online yang disebabkan karena masih mewabahnya virus corona tersebut. Kita berdoa semoga wabah ini cepat selesai dan kita kembali kuliah seperti semula. Untuk ini perkenalkan, nama saya itu Eko Utomo, biasa dipanggil Pak Eko. Di sini saya akan membawakan mata ajar yaitu KMB 2. Untuk KMB 2 ini, untuk sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrak belajar serta RPS, rencana pembelajaran semester selama 1 semester pada mata kuliah KMB. Nah, pertama yaitu kontrak belajar. Di mana kontrak belajar pada saat ini kita akan memulai metode perkuliahan dengan metode kuliah daring atau online, di mana mahasiswa kuliah melalui aplikasi online dengan melihat video kurang lebih 20-30 menit. Kemudian nanti setelah melihat video, mahasiswa dapat berdiskusi melalui grup WA yang telah dibentuk selama pembelajaran selama mata kuliah. Yang kedua yaitu mengisi absensi kelas. Untuk mengisi absensi kelas ini diharapkan 15 menit sebelum kuliah dimulai. Jadi para mahasiswa menulis absensi di grup WA, di mana setelah 15 menit apabila mahasiswa ada yang belum absen dianggap alfa. Jadi nanti konsekuensinya apabila lebih dari 15 menit itu dianggap alfa. Kemudian mengikuti tata cara kuliah online yang sudah di-share di kelompok kelas, kemudian mengikuti kuliah secara tertib, kemudian tidak menanyakan hal perihal pertanyaan di luar konteks tema kuliah. Kemudian kita akan memasuki penjelasan tentang RPS atau rencana pembelajaran selama semester genap di tahun 2019-2020 ini. Deskripsi dari mata ajar ini yaitu mata ajar ini merupakan keperawatan medikal bedah atau KMB 2 yang menjadi prasyarat yaitu lulus perawatan medikal bedah KMB 1, di mana jumlah SKS terdiri 3 SKS, yaitu teori 2 SKS dan praktikum 1 SKS. Nanti untuk praktikum akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi selanjutnya. Kemudian untuk KMB 2 ini diperuntukkan untuk mahasiswa tingkat 2 semester 4. Kemudian kode mata ajarnya yaitu KPA 402. Masih semester 4. Nah, di sini untuk KMB berupa tim untuk koordinator saya sendiri, Mr. Eko Utomo, kemudian akan nanti dibantu dosen dengan Bu Dewi Nur Puspita. Nah, deskripsi tentang mata ajar KMB 2. Bahwa fokus mata ajar ini adalah pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan bahwa pemberian asuhan keperawatan kasus ini endokrin, imunologi, penyebab ini berdasarkan proses perawatan biomedik, biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patologi, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi bedah, dan rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut merupakan gangguan peradangan, kelainan degeneratif,
keganasan atau trauma yang termasuk dalam 10 kasus terbesar dari lokal dan evaluasi. Intervensi keberatan itu berupa terapi modalitas perawatan berbagai kondisi termasuk komplementer. Nanti proses perawatan akan dilakukan oleh pakar, collaborative learning, atau kerjasama di antara para mahasiswa, kemudian belajar berdasarkan masalah. Untuk belajar berdasarkan masalah biasanya akan diberikan kasus pemicu, kemudian mahasiswa akan mendiskusikannya dalam suatu kelompok untuk mengupas atau menelaah pada kasus tersebut. Dan juga ada praktikum laboratorium yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang memungkinkan. Nah, ini capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang berada di dalam LPS, bahwa melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan gangguan endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal etis. Jadi dalam melakukan asuhan keperawatan itu kita tidak meninggalkan apa yang disebut dengan aspek legal dan etis. Kemudian melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan endokrin, imunologi, pendidikan perkemihan. Dengan pendidikan kesehatan berarti kita telah memberikan suatu pendidikan mengenai bagaimana tata cara mengelola penyakit tersebut, kemudian tanda dan gejala, sebab dan serta pengobatan pada gangguan sistem tersebut. Dan tidak lupa memperhatikan aspek legal etis. Nah, kemudian juga mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan. Jadi hasil-hasil penelitian keperawatan yang terkait dengan masalah endokrin, imunologi, pencernaan, dan penyakit dapat diaplikasikan nanti ketika mahasiswa praktik klinik keperawatan di pelayanan kesehatan. Kemudian melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan endokrin. Jadi di hal ini mahasiswa diberikan kasus pengelolaan. Jadi ketika dia akan praktik di rumah sakit mengolah pasien, kebutuhan apa saja yang diperlukan pada pasien klien dengan gangguan endokrin, imunologi, perkemihan maupun pencernaan, serta tidak menyampingkan aspek legal dan etis. Nah, kemudian juga lalu melaksanakan fungsi advokasi pada kasus-kasus tersebut. Jadi dengan pasien-pasien tersebut, perawat berfungsi juga memberikan advokasi atau penjelasan, penguatan terhadap klien-klien yang terjadi gangguan pada sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan pemulihan pada pasien-pasien dewasa. Kemudian mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pasien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku, berpikir kreatif, inovatif, langsung. Jadi apa saja yang dapat dilakukan implementasi intervensi keperawatan pada pasien-pasien yang tersebut dengan tidak menyampingkan legal etis, sehingga asuhan yang diberikan pada pasien tersebut menjadi maksimal. Nah, materi pembelajarannya di sini melakukan simulasi asuhan keperawatan kasus endokrin, melakukan simulasi pendidikan kesehatan, melakukan intervensi, advokasi. Nah, untuk metode pembelajaran kita menggunakan namanya case study atau studi kasus. Nanti mahasiswa dibuat kelompok terdiri dari 5 kelompok, 1 kelompok 10 orang, akan dikasih sebuah kasus pemicu yang akan didiskusikan dalam kelompok-kelompok tersebut dan dilakukan presentasi. Kemudian SGD atau group discussion, ini hampir sama dengan posterior dulu. Kemudian project based learning.
akan suatu ada inovasi yang akan ditemukan oleh mahasiswa terkait dengan pembelajaran di KMB 2 ini. Kemudian discovery learning, jadi akan melakukan pencarian atau searching di internet tentang kasus-kasus yang ada terkait dengan endokrin, kemudian imunologi, perkembangan pencernaan, ceramah tetap muka, kemudian praktikum yang disesuaikan dengan waktu bila memungkinkan. Untuk penilaian itu dari kuis, makalah dan presentasi, UTS, kemudian UAS, dari ujian tulis dan ujian praktikum. Media pembelajaran, untuk sementara kita memulai kuliah pembelajaran dengan menggunakan kuliah online atau daring, kemudian diskusi menggunakan WhatsApp group. Nanti setelah melihat video itu kita akan berdiskusi membahas apa saja yang harus dikupas atau di-share terkait dengan materi kuliah tersebut. Tatap muka atau kuliah umum, diskusi kelompok, kemudian praktikum. Nah, referensi ini untuk proses sama itu bisa dari keperawatan medikal bedah, manajemen klinis, Black Choice, kemudian juga ada Nicknote, ada Lemon Burkhoff, buku KMB, Medical Searching Lemon, pendukungnya Nursing Diagnosis Handbook, Essential Pharmacology, Guidance dan buku Fisiologi Kedokteran. Oke, sekian dan terima kasih untuk pembahasan kontrak belajar dan penjelasan RPS pada mata kuliah Perawatan Medikal 2 ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa kita lakukan di WhatsApp group untuk membahas tentang hal ini. Saya kira cukup dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.